Penerapan teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran adalah memberikan punishment dan reward. Misalnya, guru memberikan poin atau pujian bagi siswa yang berhasil menyebutkan dengan tepat generic structure of narrative text. Di sini, teori behaviorisme menghubungkan stimulus dan respon, dan hasil akhir dari teori belajar ini adalah adanya perubahan tingkah laku atau behavior akibat stimulus yang diberikan. Dalam teori ini, guru berperan sangat aktif dalam pembelajaran. Kemudian, penerapan selanjutnya yang bisa dilakukan di kelas adalah penekanan pada proses drilling atau pengulangan materi. Misalnya, guru memberikan pertanyaan bagi siswa yang akan pulang. Siswa yang dapat menjawab boleh keluar kelas lebih dulu daripada yang belum bisa menjawab. Hal ini dapat membentuk semangat siswa untuk menjawab dengan cepat agar dapat pulang. Penerapan teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar ini menganggap bahwa belajar terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang tentu saja melibatkan proses berpikir atau bernalar, yang juga disebut dengan kognitif. Untuk menerapkan teori ini di dalam kelas, guru sebagai fasilitator harus menyiapkan materi pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa. Misalnya, setelah pemaparan konsep oleh guru dengan menampilkan video, dan guru memberikan lembar kerja untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Teori ini juga dapat menerapkan pembelajaran di mana siswa melakukan observasi, diskusi, mengeksplorasi ide, menghubungkan ide, menemukan solusi, dan merefleksikan pengalaman. Misalnya, hal yang dapat dilakukan siswa yaitu guru membimbing siswa untuk berdiskusi, untuk mengisi lembar kerja tersebut, dan mempresentasikan hasil secara kelompok. Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun makna atau constructing meaning melalui pengalaman. Dan dalam teori ini, siswa berperan aktif dalam membuat pengetahuannya sendiri. Teori belajar ini dapat diterapkan di kelas sebagai berikut. Misalnya, guru menyediakan materi pelajaran yang interaktif dengan menampilkan video percakapan untuk memperkenalkan teman-teman, memberikan lembar kerja, dan transkrip video kepada siswa. Kemudian, siswa terlibat langsung dalam diskusi dan pengalaman nyata. Misalnya, siswa diminta mempraktekkan cara memperkenalkan teman-teman berkelompok. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memicu siswa membuka diskusi dan lebih aktif. Misalnya, guru memberikan pertanyaan pemantik dengan mengubah identitas objek yang akan diperkenalkan dan meminta siswa mencobanya lagi. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, sebelum kita melihat modelnya, dalam model konstruktivisme ini, siswa berperan aktif dalam menemukan dan mengeksplorasi pengetahuannya sendiri, dan guru membimbing sebagai fasilitator. Nah, model-model pembelajaran yang berprinsip konstruktivisme adalah yang pertama, pembelajaran kooperatif. Di sini, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model pembelajaran yang memberikan tugas berupa kerjasama dalam sebuah kelompok, sehingga siswa terlatih untuk bekerja sama dengan orang lain. Model belajar yang selanjutnya yaitu model belajar penemuan atau inquiry. Di sini melibatkan peserta didik dalam pengembangan keterampilan melalui penyelidikan dan penemuan. Yang selanjutnya yaitu model Jigsaw. Pada model ini, siswa dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada suatu pembelajaran melalui grup belajar.
Kemudian, cooperative scripting. Di model ini, siswa bekerja sama secara berpasangan, merangkum secara lisan dari materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, model investigasi kelompok. Dalam model pembelajaran ini, siswa berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik, presentasi, dan evaluasi kelompok. Untuk kasus pertama, cara mengatasi murid-murid ya. Untuk kasus pertama yaitu Tania. Tania berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi Tania adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pembelajaran yang aktif. Guru menciptakan pengajaran yang menuntut siswa untuk aktif di kelas dengan melibatkannya pada proses pembelajaran. Guru juga dapat melakukan kegiatan seperti menggunakan media pembelajaran menarik dan penuh warna atau hal-hal yang mereka sukai, agar dapat meningkatkan motivasi Tania, membangkitkan rasa ingin tahu Tania untuk lebih belajar. Kemudian guru memberikan pembelajaran yang berpusat kepada anak, sehingga Tania diberi kesempatan untuk bereksplorasi, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan dibimbing aktif dalam menjalankan tugasnya sendiri. Kasus selanjutnya yaitu Samuel, berusia 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini guru dapat memberikan respon yang positif kepada Samuel dengan memberikan pujian atas apa yang sudah dilakukan, serta memberikan saran atas apa yang bisa dikembangkan kembali oleh Samuel. Dan jangan lupa juga memberikan mengungkapkan poin-poin hebat yang ada di diri Samuel. Dan diberikan pengertian bahwasanya gagal adalah salah satu dari proses belajar. Dan dari belajar itu kita dapat memperbaiki kesalahan dan dapat menuju pemahaman yang lebih baik. Yang kemudian kedua, menghindari memuji terlalu berlebihan. Ya, memuji dapat meningkatkan motivasi siswa, namun hindari memuji terlalu berlebihan, karena siswa akan sulit melihat kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Dan pujian yang berlebihan juga dapat membuat mereka semakin merasa gagal. Jadi, pujian yang diberikan harus sesuai dengan porsinya. Pada kasus selanjutnya yaitu Sandra, berusia 13 tahun, tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Di sini guru dapat menyusun kegiatan dan melakukan kolaborasi antara siswa. Siswa diatur untuk bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini akan membuat siswa dan Sandra mempunyai pandangan terbuka tentang kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh mereka. Sandra juga bisa diberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan diberikan latihan atau exercise yang sesuai dengan levelnya, sehingga ia merasa bahwa ia masih perlu untuk belajar. Kemudian diberikan pendekatan personal, pentingnya menghargai teman yang lain. Diberikan pengertian bahwa setiap orang mempunyai potensi, jadi tidak boleh meremehkan teman karena menganggap misalnya si A tidak bisa ini, karena si A pasti memiliki potensi yang lain. Seperti itu. Kasus selanjutnya yaitu Robert yang berusia 16 tahun yang menunjukkan minat yang kecil untuk belajar di sekolah serta ia tinggal bersama dengan bibinya. Dan di sini guru sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi Robert yang pertama yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menciptakan suasana kelas yang sedemikian rupa agar terlihat menyegarkan, menyenangkan, dan tidak membosankan, sehingga Robert dan siswa yang lain dapat fokus dan memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Dan tentu saja pembelajaran ini harus melibatkan siswa secara aktif. Kemudian, guru mencari tahu penyebab kesulitan belajar.
yang dapat menurunkan minat pada Robert. Guru dapat melakukan interview secara tidak langsung, seperti menanyakan kepada guru kelas Robert yang sebelumnya apa saja kesulitan yang dimiliki Robert, serta menanyakan kepada bibi Robert. Dan di sini guru juga berperan aktif dalam mengawasi perkembangan mental dan psikis Robert di kelas, karena murid yang tanpa pengawasan orang tua perlu pengawasan lebih dari gurunya.